Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Anda Udre Pratiwi Azrika, nomor urut 10. Saya Alia Zakiza, nomor urut 6. Saya Hanan Saruh Amirah, nomor absen 18. Saya Wan Nanjira Kanita, nomor absen 35. Saya Siti Aisyah Fasa, nomor absen 33. Saya Hawis Olivia, nomor absen 19. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan terkait materi anuitas, dan pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh membandingkan antara anuitas motor Honda dengan anuitas motor Yamaha. Selamat menyimak, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dicari sebelum mengerjakan anuitas. Yang pertama, kita akan mencari total pembayaran, lalu pinjaman pokoknya, dan total bunga, dan juga suku bunga total. Nah, pertama kita akan mengerjakan total pembayarannya. Nah, total pembayaran kita akan menggunakan rumus cicilan bulanan dikali 12. Total bunga itu kita ambil dari total pembayaran dan juga pinjaman pokoknya. Pembayaran yang kita dapat tadi 35 juta 64 ribu rupiah. Dikurang dengan pinjaman pokoknya 26 juta 70 ribu rupiah, sehingga hasilnya itu 8 juta 94 ribu rupiah. Nah, yang terakhir kita akan mencari suku bunga totalnya. Suku bunga totalnya itu
yaitu rumusnya total bunga dibagi pinjaman pokok dikali 100%. Total bunganya yaitu Rp8.994.000 dengan pinjaman pokok Rp26.070.000 dikali 100%, sehingga hasilnya 34,50%. Jadi ini hal-hal yang sudah, jadi ini tuh suku bunga tahunannya pada motor Honda yaitu 34,50%. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghitung suku bunga per bulan. Suku bunga per bulan itu disimbolkan dengan I, rumusnya yaitu ini sama dengan suku bunga per tahun dibagi dengan 12. Maksudnya itu 12 bulan ya. Sama dengan 34,50% dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu 0,345 dibagi 12 sama dengan 0,0875. Nah, 34,50% itu kita dapat dari perhitungan suku bunga yang tadi. Selanjutnya kita menggunakan rumus anuitasnya. Anuitas disebutkan dengan A. Rumusnya itu A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I 20 pangkat IN sama dengan 26.070.000 dibagi dikali 0,0285 dibagi 1 kurang 1 tambah 0,2875 itu maka 12 sama dengan 749.737,5 dibagi 1 kurang 1 tambah 0,2875 angkat 12. Dibagi 1 kurang 0,7157 hasilnya yaitu 2.137.128,59. Dapat anuitasnya yaitu, lalu kita hitung total bunganya. Rumusnya kita hitung yang pertama itu total pembayaran. Total pembayaran selama 12 bulan
sama dengan anuitas bulanan dikali 12. Kita masukkan angkanya 2.637.138,59 dikali 12 menghasilkan 31.645.663,08 Ini hasil total pembayaran selama 12 bulan. Selanjutnya kita hitung total bunganya. Total bunga sama dengan total pembayaran dikurang pinjaman pokok. Kita masukkan angkanya 31.645.663,08 dikurang 26.070.000 menghasilkan 5.575.663,8 rupiah. Lanjutkan penjelasan dari brosur kedua, yaitu brosur Yamaha, yang dimana bisa dilihat bahwa tipe motor yang diambil itu motor Lexi RX 155 yang dimana harganya 28.790.000 dengan DP 2.900.000 dan cicilan 12 kali itu 2.863.000. Nah, yang pertama kita akan menentukan total pembayarannya. Yang dimana untuk menentukan total pembayaran ini, kita menggunakan rumus cicilan bulanan dikali dengan 12. Nah, cicilan bulanannya kita dapat dari sini, yaitu 2.863.000 dikali 12, yang dimana hasilnya 34.356.000. Setelah menentukan total pembayaran, kita akan menentukan pinjaman pokoknya. Yang dimana untuk mengetahui pinjaman pokok, kita kurang harga motor dengan DP. Harga motornya tuh 28.795.000 dan DP-nya 2.900.000. Yang dimana hasil dari pinjaman pokoknya ini yaitu 22.895.000. Nah, setelah itu kita akan menghitung berapa total bunganya. Yang dimana untuk mengetahui total bunga, total pembayaran dikurang dengan pinjaman pokok. Nah, total pembayarannya ini dari sini kita masukkan. Di mana hasilnya yaitu 8.451.000. Lalu kita akan menentukan suku bunga total.
dibagi dengan pinjaman pokok, lalu dikali 100%. Nah, yang dimana hasilnya yaitu 32,67%. Nah, ini dia hasil dari total pembayaran, pinjaman pokok, total bunga, dan suku bunga total dari tipe motor Lexi dari Yamaha. Nah, selanjutnya kita akan menghitung suku bunga per bulan dan angsuran bulanannya. Rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan suku bunga tahunan dibagi 12. Kita masih masuk. Suku bunga tahunannya 32,67% dibagi 12. Karena 32,67% jika didesimalkan menjadi 0,3267, kita bagi kembali menjadi 12. Hasilnya 0,027225. Nah, itu dia suku bunga per bulannya. Selanjutnya kita lanjut ke angsuran bulanannya. Dengan rumus A sama dengan M dikali I per I kurang 1 ditambah I tutup kurung min N sama dengan F-nya itu 25.895.000 dikali suku bunga per bulannya yang sudah kita temukan, yaitu 0,027225 dibagi 1 kurang 1 ditambah I 0,027225 tutup kurung N-nya kita tahu di sini ada 12, kita naikkan ke sini. Terus kita hitung 25.895.000 dikali 0,027225 sama dengan 704. Terus kita turunkan lagi kembali yang ininya. 1 dikurang 0,2725 sama dengan 4 kali 4,825 per bisa jadi dulu. Halo, kita tulis kembali 70,075 per 0,2764. Hasil pembagian dari sini itu merupakan hasil dari angsuran bulanan, yaitu Rp 2.547.304,11 rupiah. Selanjutnya kita hitung total bunganya. Yaitu total pembayaran selama 12 bulan. Menggunakan rumus anuitas
sini. Pembayar kita sudah menemukan angsuran bulanannya Rp2.543.304. Tinggal kita kasih masuk. 2.543 dikali 12. Kemudian RP 30.567.649,32 rupiah. Lalu kita hitung pembayaran dikurang pinjam pokok. Tinggal terima kasih masuk. Total pembayarannya selama 12 bulan yaitu Rp30.567.649 kurang Rp25.895.000. Tak kurang akan menghasilkan Rp4.642.32. Jadi itu dia hasil dari angsuran bulanan, suku bunga per bulan, dan total bunga. Jadi anuitas motor Honda, anuitas bulanan untuk motor Honda Vario 160 CBS adalah Rp2.637.138, dan anuitas motor Yamaha, anuitas bulanan untuk motor Yamaha Lexi LX 155 Max adalah Rp2.547.304. Jadi, motor Honda memiliki anuitas bulanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor Yamaha. Hal ini disebabkan karena suku bunga tahunan pada motor Honda 34,50% lebih tinggi dibandingkan dengan motor Yamaha 32,67%. Meskipun harga motor Yamaha sedikit lebih rendah, perbedaan suku bunga ini membuat anuitas bulanan Yamaha lebih rendah. Sekian penjelasan video dari kami. Semoga penjelasannya dapat kalian mengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.